Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kadzalika ni'mati sihatil abdan hatta nastati' an nastami fi hadzal majlis mubarak salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hadana li hadza ila siratil mustaqim siratis sa'adati wassalamati fid dunya wal akhirah, amma ba'd. Para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman. Saat ini kita semua diberikan sehat wal afiat, diberikan iman dan Islam. Semoga seluruh amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, penutup para nabi. Semoga kita semua yang berkumpul saat ini digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, salah satu nama dari bulan Ramadan yaitu Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyajikan berbagai macam amal-amal ibadah yang mana dengan itu dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita semua selalu berusaha untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ibadah dengan tujuan supaya amal-amal kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang itu keluar dari bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh, bulan Ramadan ini bulan ampunan, Syahrul Maghfirah, tetapi ada faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu keluar dari bulan Ramadan tetapi dia gagal untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita telisik beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu gagal mendapatkan ampunan dari Allah ketika orang tersebut keluar dari bulan Ramadan. Faktor yang dominan ada 3, yaitu yang pertama, ibadah puasa tanpa dasar ikhlas. Ikhlas adalah mensucikan segala niat kita, ibadah kita, perbuatan kita hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas itu selalu berusaha mengalamatkan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mendefinisikan ikhlas adalah mengikhlaskan ikhlas dengan ikhlas. Artinya dia tidak mengungkit perbuatannya, dia tidak mengingat-ingat perbuatannya. Karena sudah ikhlas, jadi dia tidak merasa bahwa dia telah melakukan suatu amal ibadah tersebut. Maka orang yang ikhlas ini selalu berusaha mensucikan dirinya, niatnya hanya lillahi ta'ala, bukan karena tendensi yang lainnya, bukan karena manusia, bukan karena popularitas. Lawan dari ikhlas itu riya. Orang yang ibadah bukan karena Allah, tetapi karena yang lainnya, karena urusan dunia, karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan dan perlu hati-hati. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nanti di hari kiamat didatangkan beberapa buku yang disegel. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buku-buku yang disegel dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian Allah memerintahkan buanglah itu semua. Malaikat pun mengatakan, sungguh aku temukan di dalam buku ini catatan-catatan yang baik, amal-amal yang baik, tidak ada amal yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi menyampaikan bahwa
isi dalam buku tersebut, ibadah, amal-amal yang ada dalam buku tersebut, semuanya bukan karenaku, tapi karena yang lainnya, dan aku hanya menerima ibadah yang karenaku lillahi ta'ala. Maka ini yang perlu kita berhati-hati. Jangan sampai kita beribadah, berpuasa, dan melakukan amalan yang lainnya, ternyata hati kita tidak ikhlas. Misalnya saat ini kita belum bisa melakukan ikhlas dengan sepenuhnya, maka kita selalu berusaha. Bukan berarti ketika kita belum ikhlas kemudian kita tidak melakukan ibadah tersebut, bukan. Tetapi selalu kita berusaha untuk mengikhlaskan ibadah, amal perbuatan yang kita lakukan. Ini yang pertama, ketika seorang itu melakukan ibadah tanpa ikhlas. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Laid Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, beliau menceritakan bahwa Al-Kisah ada seorang ulama yang mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah saat itu berkumpul dengan kawan-kawannya, dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah beliau sendirian, kemudian orang tersebut pun menyampaikan kepada Abu Hurairah, tolong ceritakan kepadaku hadis dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah pun menyampaikan kepada orang tersebut, akan saya ceritakan hadis yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah menyampaikan itu, Abu Hurairah pun pingsan. Setelah tersadar bangun, beliau kemudian menyampaikan lagi, akan aku jelaskan, akan aku ceritakan hadis yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau pingsan lagi, hingga akhirnya beliau pun menyampaikan hadis tersebut. Abu Hurairah menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat, semuanya amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil, yang pertama dipanggil yaitu orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an, qurra, para membaca Al-Qur'an, demikian pula orang-orang yang alim, para ustadz, para tokoh agama. Ditanya, apakah engkau telah mempelajari ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mendalami agama Islam? Iya, saya mendalaminya dan mengamalkannya. Maka Allah pun menyampaikan kadzabtah. Malaikat pun menyampaikan kadzabtah, bohong kamu, karena engkau dulu di dunia melakukan ibadah, engkau dulu di dunia membaca Al-Quran, kemudian menyampaikan ilmu agama, ceramah dan lain sebagainya, bukan lillahi ta'ala, tetapi karena yang lainnya. Engkau dulu di dunia ingin dicap, ingin dijadikan, ingin disampaikan menjadi orang yang baik, ingin dilihat seperti orang yang alim, menjadi orang yang ahli agama, tapi bukan lillahi ta'ala. Engkau dulu di dunia menyampaikan ilmu Allah bukan karena Allah, tetapi karena tendensi yang lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dan malaikat menyampaikan kadzabtah, bohong kamu. Kemudian yang kedua dipanggil orang yang dermawan, orang yang kaya raya, yang mana ketika di dunia selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Ketika ditanya harta benda yang engkau dapatkan untuk apa saja, maka orang itu menjawab untuk membantu majelis ilmu, membantu pesantren, membantu masjid, membantu panti asuhan dan lain sebagainya. Kemudian Allah dan malaikat menyampaikan kadzabtah, sungguh bohong kamu, karena dulu di dunia engkau menyumbang, membantu, bersedekah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena perintah Allah bersedekah, tetapi dulu engkau bersedekah membantu orang karena ingin dijadikan orang yang dermawan, ingin dibilang orang yang dermawan, ingin dianggap menjadi orang yang kaya, yang dermawan. Maka niatmu bukan lillahi ta'ala, tetapi karena ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan yang lainnya. Ini yang kedua, yaitu orang yang tidak ikhlas
dalam hartanya. Kemudian yang ketiga, didatangkan yang ketiga, yaitu orang yang mati syahid ketika berperang. Ditanya, dulu engkau mati kenapa? Karena apa? Saya mati dalam peperangan karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dan malaikat pun menyampaikan bahwa kadzabta, bohong. Dulu engkau berperang dan tewas dalam peperangan itu bukan karena membela agama Allah, tetapi engkau ingin dikatakan sebagai pahlawan. Engkau ingin dikatakan menjadi orang yang hebat, orang yang gagah pemberani, orang yang kuat, menjadi seorang pahlawan yang tak tertandingi. Maka semua itu bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tetapi karena tendensi yang lainnya. Maka inilah contoh yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang itu adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Maka Abu Hurairah pun ditepuk lututnya oleh Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan bahwa 3 orang tersebut adalah orang yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Inilah yang kita khawatirkan dan perlu kita perhatikan ketika amal ibadah itu tidak didasari dengan rasa ikhlas, tetapi karena tendensi yang lainnya, maka dikhawatirkan tertolak. Masyarul muslimin rahimakumullah, para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faktor yang kedua yaitu ibadah tanpa dasar ilmu. Ketika seseorang itu beribadah tanpa dasar ilmu, berpuasa tanpa dasar ilmu, maka ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena ketika seseorang itu beribadah tanpa ilmu, seakan-akan dia melakukan banyak kesolehan, tetapi nyatanya bukan kesolehan, tapi kesalahan yang dia lakukan. Suatu ketika pernah dihadapkan di sisi Rasulullah SAW, yaitu orang yang alim, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu, dengan orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Kemudian Rasulullah pun bersabda, perumpamaan orang yang alim, orang yang ahli ilmu dari orang yang abid, orang yang ahli ibadah, yaitu seperti keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Artinya orang yang alim ini yang lebih utama daripada orang yang abid. Karena orang yang punya ilmu itu beribadah dengan dasar ilmu yang benar, melakukan setiap langkah perbuatannya dengan ilmu, tata cara ilmu yang benar. Maka ketika orang itu beribadah, misalnya belum ada ilmunya atau mungkin tidak mau belajar, maka tadi yang dikhawatirkan ibadahnya itu malah melakukan kesalahan yang fatal, bukan sebuah kebenaran. Wa kullu amalin bighairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Ketika amalan itu dilakukan tanpa ilmu, dikhawatirkan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu belajar selalu kita belajar sampai meninggal pun, sampai akhir hayat kita. Kewajiban belajar itu tetap setiap muslim, mulai dari hidup sampai mau meninggal dunia, tetap kita diwajibkan untuk belajar. Dan tidak ada alasan ketika seseorang itu menyampaikan nanti di akhirat, menyampaikan, dulu saya tidak tahu kalau ini halal, ini haram. Dulu saya tidak tahu kalau ini dan itu diperbolehkan dan dilarang. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena ketika orang itu hidup di zaman sekarang ini, di zaman yang mana banyak orang-orang yang alim, banyak para ustadz, para kiai yang ada di sekitar kita, majelis ilmu berkecambah di mana-mana, pondok pesantren dan ilmu-ilmu, buku-buku telah tersebar di penjuru dunia, maka tidak ada alasan ketika orang itu menyampaikan bahwa dulu saya tidak tahu kalau ini halal, ini haram. Kecuali orang tersebut hidup di suatu tempat yang tidak terjangkau ilmu, tidak ada orang yang alim, misalnya di Wamena atau yang sejenisnya. Di sana tidak ada akses media sosial, akses untuk belajar, tidak ada orang yang ngerti agama, maka itu berbeda. Maka dari itu kita
harus selalu belajar, dan ketika kita tidak tahu maka kita tanyakan kepada orang yang mengerti, orang yang ahli ilmu. Masyarul muslimin, para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yaitu ibadah tanpa dasar ilmu. Ketika tubuh kita ini terasa lapar, ketika kita tidak makan, maka hati kita pun terasa gersang, kosong ketika tidak kita berikan ilmu. Maka mencari ilmu itu selalu kita upayakan setiap saat kita belajar, dan jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang telah kita miliki. Semakin kita belajar, maka kita akan semakin tahu kekurangan kita semakin kelihatan kebutuhan kita. Karena ilmu semakin kita cari, maka semakin dalam pula. Masyarul muslimin, para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu puasa lahir minus puasa batin. Puasa lahir dari segi fikihnya, lahirnya tidak makan dan tidak minum mulai dari pagi terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tetapi ternyata minus puasa batin, panca inderanya tidak dia puasakan. Matanya masih melihat sesuatu yang haram, telinganya mendengarkan sesuatu yang haram, mulutnya masih berbicara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hatinya masih menyimpan dendam dengan sesama manusia. Ada perasaan hasud, iri, dan lain sebagainya. Iri dengan rezeki tetangganya, dengan kesuksesan rekan kerjanya, dan lain sebagainya. Maka sungguh rugi ketika seseorang itu lahirnya puasa, jasmaninya puasa, tetapi batinnya tidak dipuasakan. Maka ini dikhawatirkan nantinya dia akan gagal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha untuk mempuasakan diri kita dan panca indera kita, supaya kita tidak termasuk orang yang gagal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menjaga lisan kita, jangan sampai berbicara sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi menyakiti sesama muslim, menghormati tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Kemudian dalam riwayat lain, maka falyukrim dhaifuhu, muliakanlah tamumu, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, falyakul khairan aw liyasmut. Dan jika kita tidak bisa berbicara yang baik, maka kita lebih baik diam. Tetapi pada zaman sekarang ini mungkin dosa yang dilakukan oleh manusia bukan sekedar dari lisan, tetapi dari jemari kita. Jari jemari yang mengetik di media sosial, yang menjadikan pro kontra, yang menjadikan sakit hati seseorang. Ini juga perlu kita hati-hati. Tidak mulut yang berdosa, tetapi jari kita, jemari kita ini yang menjadikan sebab dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika urusan dosa itu hablum minan nas kepada manusia, maka harus kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Masyarul muslimin, para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu puasa dengan bermalas-malasan. Dengan dalih kita sedang berpuasa, maka kita melakukan kegiatan seenaknya, semampu kita. Maksudnya tidak ada ikhtiar yang lebih. Melakukan kegiatan, pokoknya kewajiban sudah dilakukan, tidak ada greget untuk gian. Padahal salah satu tanda dari orang yang munafik, yaitu orang tersebut melakukan ibadah dengan santai-santai, melakukan ibadah dengan tidak sergap, tidak gembira, tetapi dilakukan dengan malas-malasan. Maka kita harus menjaga hal ini. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadikan bermalas-malasan. Ini bisa menjadikan persepsi kita bahwa puasa hanya sekedar ajang berpindah
waktu makan yang biasanya pagi sarapan dan siang kemudian dipindah waktu buka dan waktu sahur. Maka kita jaga, semakin ketika kita berpuasa maka kita semakin giat. Kita lakukan banyak amal ibadah dengan semangat, dengan giat. Qiraatul Quran, kita usahakan hatam Al-Quran minimal 1 kali. Kemudian kita melakukan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Di akhir 10 hari terakhir ini kita lakukan iktikaf di masjid, qiyamul lail, dan semua ibadah sunnah kita usahakan, kita berusaha untuk melakukannya. Bahkan yang terkecil pun kalau bisa kita lakukan ketika kita tidak bisa melakukan ibadah yang kelihatannya besar, misalnya terkecil pun, misalnya menata sandal di masjid atau mungkin senyum kepada sesama muslim, maka itu juga termasuk sedekah, termasuk ibadah. Masyarul muslimin, para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 faktor yang menjadikan seseorang itu gagal ketika keluar dari bulan Ramadan, gagal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita mengetahui segala amal ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita garis bawahi bahwa kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga dilipat gandakan dosanya ketika kita melakukannya di bulan Ramadan. Dan yang paling akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya ketika di hari kiamat ada seseorang yang minta tolong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, syafi'ni, berikan syafaatmu ya Rasulullah kepadaku. Kemudian malaikat yang ada di dekatnya pun menyampaikan, ya Rasulullah, ini adalah orang yang dimurkai oleh bulan Ramadan. Orang ini adalah orang yang ketika di bulan Ramadan melakukan kemungkaran, berani melakukan kejahatan. Di bulan Ramadan sudah tahu kalau bulan yang mulia, tetapi dia tetap melakukan kemungkaran, kemaksiatan di bulan Ramadan. Maka Rasulullah pun beliau menyampaikan, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang dimurkai oleh bulan Ramadan. Maka kita perlu hati-hati. Apa-apa yang dilarang ketika di bulan Ramadan, jangan sampai kita menantang hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya sholat, kita meninggalkan sholat, puasa tapi meninggalkan sholat. Kita tidak harus menyalahkan mereka, tetapi kita tidak harus menyalahkan dengan mengucapkan tidak ada gunanya puasa kalau tidak sholat. Bukan seperti itu. Tetapi alhamdulillah orang itu sudah mau berpuasa, tetapi sholatnya juga harus diperhatikan. Sholatnya lebih diperhatikan, lebih ditingkatkan supaya tidak ditinggalkan. Demikian pula dengan hal-hal yang dilarang seperti berjualan di siang hari di bulan Ramadan. Orangnya berpuasa juga beribadah, tetapi ternyata memberikan kesempatan orang untuk tidak berpuasa, memberikan kesempatan orang untuk melanggar aturan Allah, maka orang tersebut juga terkena dosa dari orang yang tidak berpuasa. Maka kita harus berusaha berhati-hati, jangan sampai kita termasuk dari 3 golongan tersebut yang gagal ketika keluar dari bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa sampai di akhir bulan Ramadan dan melakukan banyak amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga nantinya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita layak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita layak menjadi orang yang minal faizin, minal aidin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.